Eh, bisa kami mulai ya, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bedah KTTA yang kelompok kami ambil. Nah, untuk KTTA yang kelompok kami ambil memuat KTTA dari kakak tingkat kami yang lulus tahun ini, tahun 2020, dari Muhammad Arsyad Faiz tentang tinjauan atas beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan PT PAL Indonesia. Nah, lanjut langsung saja ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh Reski dan Rifat. Untuk Reski dan Rifat, apakah terlihat? Terlihat. Oke. Oke. Yang pertama itu latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita ada bagi jadi 3. Yang pertama kelebihan, selanjutnya kekurangan, dan ada saran juga. Untuk saya akan membahas tentang kelebihan. Dapat dilihat di KTTA. Sebentar, tolong ya latar belakangnya. Nah, di latar belakang itu kelebihannya itu dia sudah menjelaskan lengkap hal-hal apa saja yang ada di judul, terus seperti ketentuan perpajakannya atas badan usaha, juga menjelaskan tentang penyusutan aktiva yang merupakan materi utama dalam penulisan KTTA ini. Lalu tidak lupa penulis juga membahas tentang perbedaan antara aspek perpajakan dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Jadi penulis ini juga memberikan perbedaannya gimana di segi ketentuan perpajakannya, gimana kalau segi PSAK-nya. Penulis juga nggak lupa menuliskan profil singkatnya PT PAL, yaitu objek penelitiannya. Jadi menurut kelompok kami, kelebihannya ini dia sudah menjelaskan secara garis besar alasan dia mengambil judul tersebut. Selanjutnya, untuk kekurangan dan saran akan dijelaskan oleh Reski. Permisi, apakah terdengar? Terdengar, Res. Baik, saya akan meneruskan ke bagian kekurangan. Kekurangan ini juga kami bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penulis ini kurang menjelaskan secara detail mengapa penulis memilih judul tersebut. Nah, telah dijelaskan bahwa dengan skema yaitu penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan PT PAL Indonesia, namun hanya statement sebatas itu. Penulis kurang menuliskan mengapa sih kok beban penyusutan ini di PT PAL ini menarik gitu. Itu kurang dijelaskan secara rinci oleh penulis. Lalu hal lain yang menjadi kekurangan bagian latar belakang yaitu kurang runtut dalam penulisannya. Hal ini seperti penulis telah menjelaskan tentang beban, tentang apa yang sebagainya, namun diteruskan dengan Indonesia dengan berkepulauan, itu sebagai contohnya ya. Penulisan yang kurang runtut ini menjadi sebuah kelemahan karena akan mengurangi minat baca dari pembaca. Nah, dari hal tersebut kami memberikan saran bahwa alangkah baiknya penulis memberikan alasan mengapa mengambil judul KTTA tersebut secara lebih rinci, dan juga yang kedua, penyusunan latar belakang bisa dituliskan secara lebih runtut agar minat baca itu tidak berkurang dari pembaca. Terima kasih, Rifat. Kembalikan. Baik,
telah dijelaskan bedah KTTA kami yang bersangkutan dengan latar belakang. Selanjutnya akan kami sampaikan yang berkaitan dengan tinjauan pustaka atau kami di sini ambil dari landasan teori. Sebentar ya, Bu. Kami ambil dari kajian teori. Selanjutnya, saya persilakan Elisha. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan pada tinjauan pustaka. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, tinjauan pustaka ini juga related sama judul yang ada. Jadi tinjauan pustaka dibuat, isi dari tinjauan pustaka itu kebanyakan merupakan teori-teori dasar perpajakan, baik pada orang pribadi dan badan. Nah, jadi yang pertama, penulis memahami betul yang telah dibuat pada tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka tersebut, ia menunjukkan bahwa ia sangat memahami bidang penelitian, teori, konsep, ide utama, masalah utama, dan perdebatan tentang topik penelitian yang telah dibuat. Ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran penjelasan oleh penulis mengenai topik yang dibahas. Lalu yang kedua, di bagian pertama, kita bisa lihat di kiri, di situ ada, kita bisa lihat penelitian terdahulu. Jadi, penulis memasukkan literatur yang relevan dengan penelitian gitu. Judul KTTA penulis adalah Tinjauan atas beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan PT PAL Indonesia. Nah, di sini dengan melihat judul, kita pasti udah tahu kan, pasti beberapa hal yang akan dibahas gitu. Nah, jadi dari judul itu pas gitu dengan apa yang dijelasin dengan dengan penulis pada tinjauan pustakanya. Jadi literatur yang dimasukkan itu tidak lari lah dari topik yang dibahas. Lalu yang ketiga, pembahasan lengkap dan luas. Karena sudah dijelaskan tentang penelitian terdahulu tersebut, jadi pembahasannya itu lebih luas gitu. Jadi bisa dilihat perbandingan dengan hasil karya penulis terdahulu gitu. Lalu yang keempat, tujuan dari penelitian dijabarkan dengan sangat jelas. Penulis juga menjelaskan dengan sangat jelas tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih efisien serta metode yang dipakai oleh penulis digambarkan secara jelas. Jadi setelah saya analisis di bagian ya di bawah-bawahnya lagi itu penulis itu menjelaskan dengan sangat jelas gitu, tujuannya apa sih gitu, apa yang melatar belakangi dan segala macamnya. Jadi nggak hanya sekedar meneliti, tapi dia tahu gitu tujuan jelas gitu, tujuan penelitiannya. Lalu yang kelima, penjelasan materi oleh penulis mudah dipahami. Jadi pada tinjauan pustaka, penjelasan oleh si penulis itu runtut gitu. Jadi pertama dijelaskan dari hal yang umum dulu gitu, baru lalu dipersempit gitu, lebih rinci. Jadi setiap pembaca yang membaca KTTA tersebut juga bisa terkonsep pikirannya dengan mudah lah, lebih mudah gitu. Lalu yang terakhir, penulis menghindari plagiarisme. Nah, dapat kita lihat bahwa penulis menghindari plagiarisme karena kalau misalnya dilihat pada bagian penelitian terdahulu gitu, penulis mempresentasikan karya dan gagasan penulis lain dan tidak lupa membubuhkan sumber informasi yang tepat. Begitu. Jadi kita tahu nih ini kutipan seperti itu. Sekian. Selanjutnya akan kekurangan dari tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Jazuli. Kepada Jazuli dipersilakan. Apakah sudah terdengar? Sudah. Dengar, Jas. Oke. Jadi terkait kekurangan tinjauan pustaka, kami membaginya menjadi 6 poin. Poin pertama, penulis tidak menjelaskan latar belakang penarikan kesimpulan penelitian terdahulu. Jadi seperti penelitian milik Fathia tahun 2017, kesimpulan dari penelitian tersebut itu belum efisien. Akan tetapi penulis tidak menjelaskan arti dari belum efisien ini sendiri di bagian mananya gitu. Jadi terkesan ambigu dan menggantung. Kemudian poin kedua, penulisan literatur antar kalimat yang tidak koheren. Jadi dalam penulisan karya tulis
penulis tidak terdapat kalimat yang menjadi penghubung antar literatur sehingga terkesan tidak koheren. Kemudian poin ketiga, penulis tidak memberikan evaluasi terhadap penelitian terdahulu. Atas penelitian sebelumnya, penulis tidak memberikan evaluasi kritis atas kekurangan yang mungkin penulis dapat sempurnakan dalam penelitian yang ia lakukan. Kemudian poin keempat, penulis tidak mencantumkan persamaan antara penelitian yang ia lakukan dengan penelitian terdahulu. Tujuan dari pencantuman persamaan ini adalah agar tidak terjadi duplikasi antara penelitian yang ia lakukan dengan penelitian terdahulu yang ia jadikan sebagai referensi. Kemudian untuk poin kelima, penulis banyak menggunakan literatur yang berasal dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam penulisan KTTA ini, penulis terlalu banyak menggunakan undang-undang sebagai sumber literatur, sehingga tinjauan pustaka pada bab 3 terkesan hanya menyalin ulang dari isi undang-undang PPH tanpa ada analisis yang dijelaskan si penulis. Kemudian poin yang keenam, sumber kepustakaan yang kurang kompleks. Data yang penulis gunakan dalam menyusun kajian teori kebanyakan dari data yang bersumber dari sumber primer dan sekunder saja, seperti penelitian terdahulu dan peraturan perpajakan. Menurut kelompok kami, lebih baik jika kajian teori disusun berdasarkan kombinasi antara semua jenis data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Atas kekurangan ini, kelompok kami menyimpulkan beberapa saran yang mungkin dapat membuat penulisan KTTA-nya menjadi lebih baik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sarita. Baik, akan saya jelaskan beberapa saran. Nah, setelah menganalisis karya tulis tugas akhir yang berjudul Tinjauan Atas Beban Penyusutan Aktiva Tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan PT PAL Indonesia, kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, saran dari kelompok kami sebagai perbaikan KTTA yang lebih baik nanti, yang pertama, penulis seharusnya menjelaskan dengan jelas dan rinci terkait sebab penarikan kesimpulan dalam penelitian terdahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Jazuli tadi, pada penelitian Fathia 2017, terdapat kata-kata belum efisien. Nah, mungkin pembaca akan kebingungan, belum efisien ini patokannya apa? Kenapa dikatakan belum efisien? Sehingga ketika penulis menjelaskan lebih lanjut maksud dari kata belum efisien, pembaca dapat mengetahui apa yang menyebabkan beban pajak tersebut belum efisien dan patokan apa yang dijadikan efisien dan tidaknya. Yang kedua, apabila penulis menggunakan beberapa sumber literatur dalam penulisan kajian teori, penulis perlu menambahkan kalimat penghubung antar literatur. Seperti ini, sebentar. Saya tunjukkan seperti yang Fathia tadi, ketika menjelaskan penelitian terdahulu Fathia, tiba-tiba ganti paragraf dan menjelaskan penelitian terdahulu dari Nadia. Seharusnya paragraf tersebut ada kalimat yang menghubungkan, jadi tidak terkesan aneh. Nah, di sini bisa dijelaskan dengan pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena. Terus yang ketiga, penulis seharusnya mengulas penelitian terdahulu lebih dalam lagi, sehingga dapat mengetahui perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Dengan adanya perbandingan yang jelas, penulis dapat menarik kesimpulan dengan mudah. Kemudian yang terakhir, sebaiknya di masa yang akan datang penulis lebih banyak lagi mencari literatur. Seperti yang dijelaskan Jazuli tadi, penulis hanya berpatokan kepada penelitian terdahulu sebanyak 2 buah. Kemudian berpatokan kepada Undang-Undang PPH dan seperti hanya menulis ulang. Nah, untuk itu lebih baik penulis mencari lagi literatur menjadi lebih komprehensif dan menarik untuk dibaca, atau bahkan sehingga nanti KTTA-nya dapat dijadikan rujukan kembali oleh penelitian-penelitian penulis lain selanjutnya. Nah, untuk secara keseluruhan, penulisan KTTA yang dilakukan oleh penulis sudah mengandung materi dan literatur yang relevan dengan topik yang beliau bahas. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan yang sekiranya di kemudian hari dapat diperbaiki. Penulisan dengan pendekatan tematik menjadikan karya tulis menjadi lebih enak untuk dibaca dan dipahami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
teman-teman, dan terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Oke. Tadi sebentar, saya mau ini konfirmasi aja. Tadi Jazuli ya sebelum Sarita tadi ya. Ada data tersier tuh yang kayak gimana ya? Maksudnya gimana itu ya? Kalau yang saya cari di internet itu seperti kayak dari sumber berita gitu, Bu. Terus ada bibliografi kalau nggak salah, Bu. Kalau dari yang saya, ya seperti itu sih, Bu. Oke, mungkin saya luruskan ya. Kalau misalkan dalam penelitian gitu ya, data menurut sumbernya itu hanya 2. Jadi ada data primer dan data sekunder gitu ya. Jadi memang beda dengan kebutuhan primer, sekunder sama kebutuhan tersier ya. Kalau data hanya ada 2, primer dan sekunder. Kalau terkait dengan sumber data dari internet gitu ya, dari bibliografi gitu ya, dari internet ataupun dari referensi orang lain gitu ya. Nah itu termasuk salah satu jenis data sekunder, karena memang dari peneliti, bukan dari peneliti sendiri yang mengambil gitu ya. Jadi kalau misalkan peneliti sendiri yang mengambil, itu data primer. Seperti contohnya adalah ketika kita wawancara, ataupun ketika misalkan kita membuat kuesioner, nah itu disebut dengan data primer. Karena dari peneliti sendiri yang membuat pertanyaan dan mengkonsep datanya itu mau apa aja. Cuman kalau misalkan data sekunder itu adalah data yang dimiliki oleh orang lain ataupun pihak lain, pihak kedua gitu ya, yang kita ambil gitu. Jadi misalkan saya mau ambil data dari internet gitu ya. Nah, kita tetap mencantumkan sumber datanya siapa gitu ya, sumber datanya apa, tapi jenis datanya adalah data sekunder. Misalkan saya akan mengambil ini dari data World Bank, kan banyak tuh data World Bank ya terkait dengan World Development Index gitu ya. Nah, itu ada juga deh. Itu Government Index. Nah, itu di World Bank tuh banyak tuh. Ada kalau misalkan teman-teman mau cari gitu ya. Kalau mau membuat data-data yang numerik gitu ya, data-data kuantitatif, bisa mengambil data dari sana. Atau kalau misalkan seperti tadi video gitu ya, kalau misalkan bentuknya video, bentuknya berita gitu ya, ataupun kata-kata orang lain, nah itu termasuk dalam salah satu bentuk data sekunder tapi bentuknya kualitatif. Oke. Berbicara sedikit ya terkait dengan tadi sudah bagus apa yang diuraikan oleh kelompok 2 gitu, terkait dengan latar belakang. Jadi sebenarnya apa sih Bu gitu ya? Kita sudah bahas sebenarnya masalah yang kemarin ya. Cuma sebenarnya dalam latar belakang itu harus berisi apa aja gitu. Seperti saya tadi sedikit ulas ya. Jadi memang dalam penelitian gitu ya, dalam kita menulis sebuah penelitian ataupun menulis karya tulis ilmiah, itu tinjauan pustaka ataupun studi literatur itu tidak hanya ada di bab sendiri, kajian pustaka, tinjauan literatur itu biasanya ada di bab 2 ataupun bisa di bab 3 atau bisa di bab 4, itu terserah babnya. Tapi biasanya ada tersendiri porsi tersendiri terkait dengan tinjauan literatur atau studi pustaka atau literatur review atau landasan teori, itu ada sendiri ya. Cuman gitu ya, di dalam latar belakang juga memang sebaiknya memberikan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu seperti apa sih yang sudah ada gitu ya, kesimpulannya seperti apa, kekurangannya apa yang belum digali di penelitian terdahulu, sehingga yang menjadi landasan kita ataupun latar belakang kita untuk menulis KTTA tersebut ataupun karya tulis tersebut gitu ya. Itu perlu dijelaskan. Lalu juga harus menjelaskan terkait dengan kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan. Misalkan tadi terkait dengan judulnya apa tadi? Saya kok jadi lupa judulnya. Audit ya? Audit. Bentar Bu, ini. Sebentar, saya lihat lagi. Bentar. Ini laptop saya ini juga agak-agak, tadi ada yang bilang ya, oh saya laptopnya sudah usang Bu gitu. Saya juga laptopnya ini sudah usang, jadi lemot sekali kalau misalkan mau
buka-buka sesuatu. Sama kita keadaannya. Oke. Jadi misalkan tinjauan ini ya, tinjauan atas beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan PT PAL Indonesia. Seharusnya itu beban penyusutan gitu ya, yang dapat dikurangkan itu berapa gitu. Itu harus dijelaskan gitu di latar belakang. Sehingga apa sih sebenarnya yang menarik gitu ya? Tadi benar yang dikatakan oleh kelompok 2 ya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari penulisan karya tulis saya ini gitu ya? Sehingga saya menulis ini gitu. Apa sih yang menarik dari PT PAL ini sehingga bisa menjadi lokasi dari riset kami gitu, riset saya gitu. Itu harus teman-teman ini ya, teman-teman pikirkan, jangan sampai nanti teman-teman hanya karena saya mengambil di KPP Pratama Batang Bu gitu. Kenapa? Karena dekat dengan rumah saya. Nah, itu bukan sebuah jawaban yang ilmiah gitu ya, yang harus ada di latar belakang. Nggak boleh seperti itu ya nanti di latar belakang, karena penulis berasal dari Batang, maka penulis membuat studi terkait dengan tinjauan potensi pajak penghasilan di KPP Pratama Batang, misalkan seperti itu nggak boleh seperti itu. Jadi meskipun sebuah tulisan itu ditulis atas asas kemudahan gitu ya, mudah untuk memperoleh data dan lain sebagainya, cuman kita tidak harus mencantumkan hal tersebut di dalam batang tubuh KTTA kita gitu ya. Jadi temukan sesuatu hal yang sudah menjalan, ada inovasi di sana gitu. Jadi AR-nya jemput bola di sana didirikan gitu ya, pojok pajak ataupun pos pelayanan tersendiri sehingga mungkin potensi pajak penghasilannya dapat tergali dengan maksimal gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang seharusnya dituliskan gitu dalam latar belakang. Sehingga ada sesuatu yang unik gitu ya, ada sesuatu hal yang menarik gitu ya, sehingga pembaca itu mengerti kenapa dia memilih masalah ini gitu ya. Seperti itu. Terus berikutnya terkait dengan latar belakang ini, jadi harus juga memuat tentang kondisi faktual yang terjadi gitu ya. Tadi kan kondisi ideal ya, jadi seharusnya itu seperti apa? Misalkan kita mau membahas masalah kepatuhan. Kepatuhan itu kondisi idealnya seperti apa gitu. Kondisi ideal kepatuhan itu berarti semua wajib pajak itu patuh gitu ya, 100% wajib pajak itu patuh, lapor SPT, bayar pajak gitu. Cuman kondisi faktualnya seperti apa gitu, itu harus dilihat. Kondisi faktualnya berdasarkan data-data, misalkan baru 50 atau 60% gitu dari wajib pajak orang pribadi yang lapor SPT, misalnya seperti itu. Sehingga penelitian ini akan membahas berfokus kepada kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi, misalkan seperti itu. Terus tadi membahas referensi ataupun teori ataupun penelitian terdahulu gitu ya, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi terkait dengan penelitian itu. Terus gitu ya, misalkan apa yang ini ya, kalau ini nanti bisa di dalam, jadi sebenarnya di dalam latar belakang itu juga bisa memuat misalkan kekurangan gitu ya. Apa yang belum tergali gitu ya dalam latar belakang dalam nanti karya tulisnya. Tapi kalau yang ini bukan proposal ya, ini sudah kalau sudah jadi gitu ya, itu bisa memuat hal tersebut. Tapi kalau misalkan enggak, nanti dijadikan tersendiri gitu ya, terkait dengan keterbatasan gitu ya, keterbatasan dari penulisan karya tulis ini gitu ya, itu juga boleh gitu. Lalu tujuan penelitian juga harus dijelaskan di dalam latar belakang. Tujuan penelitiannya itu apa gitu ya. Mau mencari hubungan misalkan antara variabel gitu dalam, saya sudah menjelaskan ya variabel di sini ya, sekilas ya kemarin ya, terkait dengan variabel ya. Jadi misalkan kayak tadi nih, di kelompok 2 ini, tadi kan membahas terkait dengan beban penyusutan aktiva gitu ya, yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Berarti di sini ada berapa variabel nih? Ada berapa variabel dalam
dalam TTA ini. Tinjauan atas beban penyusutan aktiva tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Jadi variabel itu adalah bagian yang dapat intinya ya. Ini kalau secara teori kemarin saya sudah share kalau nggak salah ya. Apa itu variabel gitu ya. Cuman kalau misalkan secara gamblangnya gitu ya, kalau dijelaskan secara biar lebih mudah ditangkap itu adalah kondisi ataupun keadaan gitu ya, ataupun objek gitu yang dapat diterangkan gitu ya. Nah itu adalah variabel. Misalkan di sini adalah beban penyusutan. Beban penyusutan itu apa sih gitu ya? Nah, itu bisa diterangkan di situ. Itu adalah merupakan salah satu variabel. Beban penyusutan itu sendiri. Aktiva tetap itu apa? Nah itu kan bisa diterangkan juga gitu ya di dalam nanti dasar teori atau penlandasan teorinya. Aktiva tetap itu apa aja gitu ya? Bentuknya apa sih aktiva tetap itu gitu, jenisnya apa saja gitu, itu bisa dijelaskan. Itu merupakan salah satu bentuk variabel yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Nah, penghasilan di sini juga merupakan variabel. Jadi di sini ada 3 variabel, beban penyusutan, aktiva tetap, dan juga penghasilan. Misalkan teman-teman mau menulis terkait dengan pengaruh gitu ya, pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini ada beberapa variabel. Oke, tetot. Memang kalau di Zoom itu kekurangannya adalah kita gitu kadang lag ya gitu ya. Jadi mau tektokan itu agak susah gitu daripada di WA, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan seperti tadi yang saya jelaskan, hubungan misalkan pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan, maka di situ ada 2 variabel. Ada pemeriksaan, ada kepatuhan. Nah, itu adalah pokoknya intinya adalah hal yang bisa diterangkan. Nah, itu adalah variabel. Secara ini ya, secara gamblangnya gitu ya, secara mudahnya itu kayak gitu. Cuman kalau secara teori ada variabel itu terdiri dari 2 kata, very dan juga able gitu ya. Jadi berbagai macam hal gitu ya yang dapat dijelaskan. Oke. Terus tadi terkait dengan latar belakang tujuan ya tadi ya. Tujuan terus metode penelitian yang digunakan itu juga sedikit gitu ya diulas dalam latar belakang. Misalkan nantinya saya akan menulis KTTA ini gitu ya dengan metode wawancara gitu. Itu ada di sendiri sih di metode penelitiannya. Perumusan singkat itu juga ada rumusan masalah. Terus solusi gitu ya, berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah yang sebelumnya gitu ya. Jadi lanjut ke pokok pembahasan. Jadi ini terkait dengan latar belakangnya. Terus sebentar. Tadi yang diulas sebentar ya, terkait dengan ulasan dari tadi benar juga terkait dengan tinjauan pustaka gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita menulis itu, kalau tinjauan pustaka itu kita piramida terbalik ya. Dalam menulis tinjauan pustaka dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Terus antar kalimat, antar paragraf harus koheren. Jadi misalkan kita menjelaskan masalah A gitu ya di paragraf 1 gitu ya. Maka di paragraf 2 gitu ya, harus ada hubungannya dengan A tersebut gitu. Apa sih yang berhubungan dengan A tersebut sehingga alurnya itu bisa lebih jelas dan pembaca itu akan mudah memahami gitu apa yang disampaikan. Terus tadi terkait dengan kejelasan ya, sitasi gitu ya, sitasi terhadap penelitian terdahulu misalkan seperti itu. Nah, penelitian seperti apa sih yang harus kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka? Nah, yang pertama adalah yang pastinya adalah yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi jangan sampai kita misalkan tadi akan menulis masalah pemeriksaan dan kepatuhan, kita
berbicara panjang lebar terkait dengan jenis-jenis pajak. Itu nggak relevan gitu ya dengan penelitiannya. Meskipun memang ada hubungannya dengan pajak gitu, tapi cuman sekilas aja, jadi jangan terfokus pada pajaknya gitu. Jenis-jenis pajak apa, cara pemungutannya seperti apa, kebanyakan seperti itu, hanya untuk menambah jumlah halaman. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi memang kita semakin banyak teori gitu ya yang kita citasi, itu semakin bagus menunjukkan bahwa kita memang baca gitu ya, dan komprehensif gitu apa yang kita tulis dan kita kemukakan gitu. Cuman lagi gitu ya, kalau misalkan kita tidak tahu ataupun tidak paham dengan apa yang ditulis oleh peneliti sebelumnya gitu ya, sebaiknya jangan dijadikan sebagai referensi gitu ya, karena nanti ketika ditanya nanti kita akan kelabakan sendiri. Oke, nanti untuk referensi kita akan bahas di akhir aja ya. Kita sekarang lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang akan share screen? Saya, Bu. Hasna. Hasna, oke. Baik. Silakan Hasna. Oh, iya. Maaf, ini belum di masih di disable. Apa? Masih disable. Belum. Oh, sebentar, salah. Saya salah. Alfi yang saya jadikan ini. Saya jadikan host. Oke. Hasna ya, oke. Silakan Hasna. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis KTTA mata kuliah penelitian ilmu sosial. Lanjut. Nah, KTTA yang kami analisis berjudul tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha keripik pisang di Gang BU Bandar Lampung. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama adalah saya Anggil Syakara. Saya Hasna, absen 10. Saya Indra, absen 11. Saya Melani, absen 14. Dan saya sendiri Ofrin Ravindratama, nomor absen 19. Oke. Yang pertama adalah analisis latar belakang. Nah, jadi seperti ini ulasannya teman-teman. Penelitian itu kan pada umumnya dimulai dari dengan adanya suatu masalah. Sebuah masalah sendiri itu nggak selalu berarti terdapat hal yang sangat tidak beres dalam sebuah situasi yang perlu segera diperbaiki. Masalah juga bisa menunjukkan minat pada suatu isu. Nah, dalam latar belakang karya tulis tugas akhir tersebut menjelaskan mengenai adanya peningkatan usaha dalam bidang perdagangan keripik pisang yang didukung dengan adanya fasilitas penunjang berupa media sosial yang memudahkan promosi produk dan sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, meningkatnya jumlah pendapatan tersebut seharusnya sejalan dengan meningkatnya jumlah potensi penerimaan pajak. Dengan alasan tersebut, maka penulis KTTA tertarik untuk meninjau lebih lanjut potensi pajak penghasilan dari sektor usaha keripik pisang. Kemudian, mengenai alasan penulis meneliti masalah, yaitu dari banyaknya objek pajak penghasilan, penulis telah menjelaskan dengan baik alasannya ingin meneliti terkait dengan potensi usaha keripik pisang. Penjelasan tersebut didukung dengan data yang dihimpun dari BPS Provinsi Lampung mengenai komoditas pisang yang dihasilkan. Kemudian komoditas pisang tersebut memberikan potensi perpajakan, potensi penghasilan yang dapat diperoleh penduduk dengan mengolahnya menjadi olahan pisang khususnya oleh-oleh. Nah, selain itu penulis juga menjelaskan bahwa keripik pisang merupakan produk unggulan dari Lampung
Data tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, sehingga alasan mengapa peneliti ingin fokus terhadap usaha keripik pisang telah dijelaskan dalam KTTA tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan aturan. Nah, dalam KTTA tersebut telah ditulis berdasarkan kebijakan dan aturan yang berlaku serta didukung dengan data-data kredibel. Data tersebut adalah contohnya ketika menjelaskan mengenai perpajakan UMKM, maka penulis menggunakan PP 23 nomor PP 23 tahun 2018. Selain itu, ketika menjelaskan mengenai data tentang jumlah UMKM dan produksi buah pisang di Provinsi Lampung, penulis menggunakan data dari BPS Provinsi Lampung. Nah, lanjut. Kemudian terkait dengan manfaat sendiri, kelompok kami setuju bahwa dalam KTTA yang diambil dari latar belakangnya dapat diketahui manfaat secara murni atau teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang didapat digunakan untuk masyarakat secara umum. Kemudian apabila manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, apabila teoritis, yaitu peneliti ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terkait dengan aspek perpajakannya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur atau referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan aspek perpajakan dalam industri, khususnya industri keripik pisang. Terkait dengan manfaat praktis, yang pertama adalah memberikan manfaat untuk menambah wawasan penulis mengenai perpajakan atau potensi pajak dari industri keripik pisang. Kemudian bermanfaat juga bagi pelaku usaha agar dapat menerapkan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan terkait dengan kegiatan usahanya. Kemudian terkait dengan manfaat kepada DJP dapat digunakan sebagai data tambahan untuk mengetahui potensi pajak industri keripik pisang sehingga dapat meningkatkan potensi pajak yang seharusnya dapat dihimpun dan mengurangi tax gap. Lanjut. Nah, terkait dengan kesesuaian dan fakta dan kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan sesuai dengan fakta. Nah, jadi untuk karya tulis ini membahas tentang tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha keripik pisang di Gang PU Bandar Lampung. Nah, jadi berdasarkan data yang dihimpun dari Antara News, memang Lampung disebut sebagai salah satu oleh-oleh primadona di Lampung, yaitu keripik pisang yang disukai oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Nah, dari sumber yang sama diketahui juga bahwa Gang PU itu merupakan sentra keripik pisang di Lampung. Selain itu pula didukung bahwa Lampung merupakan daerah penghasil pisang terbesar kedua di Indonesia dengan produksi 1,4 juta ton berdasarkan data BPS 2018, serta sektor industri makanan sebesar 39% dari total industri mikro kecil yang ada di Lampung. Maka oleh karenanya si penulis mengambil topik ini gitu. Sementara itu, klaim dari penulis bahwa terjadi peningkatan perdagangan keripik pisang dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dibuktikan oleh si penulis karena tidak dikatakan dalam latar belakang maupun isinya. Sedangkan untuk omset sendiri yang dibuat oleh penulis di lampiran hanya untuk tahun 2019 saja. Tidak ada untuk tahun-tahun kebelakangnya, sehingga klaim bahwa terjadi peningkatan beberapa tahun terakhir tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya. Nah, ini untuk sistematikanya. Jadi, agar dia disebut paragraf yang baik, maka seharusnya diurut dari hal yang umum menuju khusus. Untuk di karya tulis ini sendiri, terdapat 5 paragraf dalam latar belakangnya. Yang pertama itu adalah pembahasan PP 23 2018 untuk UMKM. Yang kedua ada penjelasan UMKM di Provinsi Lampung. Lalu yang ketiga ada industri pengolahan pisang dan produksi pisang di Lampung. Yang keempat, produk unggulan Provinsi Lampung, dan kelima adalah peningkatan penjualan dan potensi perpajakan. Nah, agar dia bersifat koheren dan sistematis, maka seharusnya dijelaskan dulu dari hal yang paling umum,
dan diikuti oleh hal yang khusus. Sehingga menurut kelompok kami, pada paragraf 1 seharusnya adalah penjelasan UMKM Provinsi Lampung itu sendiri, lalu yang kedua adalah produk unggulan dari Provinsi Lampung, yang ketiga baru mengerucut ke arah pengolahan pisang dan produksi pisangnya, yang keempat baru membicarakan tentang potensi peningkatan penjualan dan perpajakan, lalu yang kelima baru membahas PP 23 2018 untuk UMKM-nya. Sekian. Untuk selanjutnya adalah analisis tinjauan pustaka. Jadi untuk analisis tinjauan pustaka akan dimulai dari saya, yaitu bagian 21, yaitu analisis atas evaluasi literatur. Next. Jadi yang pertama itu adalah analisis relevansi. Nah, jadi pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah literatur yang dipilih oleh penulis sudah relevan dengan tujuan penelitiannya. Jadi kelebihan yang kami analisis adalah pemilihan literatur, si penulis telah memenuhi unsur empiris dan kemutahiran. Di mana empiris artinya temuan aktual yang didapatkan bukan merupakan pendapat semata, karena telah didukung dari fakta lapangan yang dapat meningkatkan keakuratan kajian. Pemutahiran artinya literatur bersumber dari sumber-sumber terbaru. Jadi di sini penulis menggunakan sumber literatur seperti Undang-Undang PP 23 tahun 2018 dan juga penelitian terdahulu yang dibuat pada tahun 2019, di mana judul KTTA dari si penulis adalah tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha keripik pisang di Gang PU Bandar Lampung. Penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis adalah potensi pajak dan penghasilan sewa kostum dan sanggar tari di KPP Pratama Jember. Kemudian analisis kepatuhan dan potensi wajib pajak penjual oleh-oleh khas Blitar, dan analisis potensi pajak penghasilan sektor perdagangan eceran jajanan pasar Kabupaten Sleman. Sehingga menurut kami sudah cukup relevan dengan tujuan penelitian. Next. Untuk kelemahan sendiri, kami menemukan bahwa ada salah satu penelitian terdahulu, yaitu penelitian terdahulu tentang potensi pajak dan penghasilan sewa kostum dan sanggar tari di KPP Pratama Jember, di mana penulis di dalam karyanya menyatakan alasan memilih penelitian dahulu tersebut karena membahas tentang identifikasi kewajiban perpajakan dari pelaku usaha sewa kostum sanggar tari, serta simulasi perhitungan pajak penghasilan dengan dasar hukum PP 23 tahun 2018 dan pasal 17 UU PPH. Sedangkan literatur yang dipilih seharusnya memenuhi unsur ketepatan dan relevansi, yang artinya sumber tersebut dipilih sesuai dengan derajat kesesuaian antara masalah dengan sumber pendukungnya atau variabel sesuai. Next. Lanjut. Jadi karena kelemahan tadi, salah satu literatur tadi kami menyarankan, saran kami adalah topik yang diangkat adalah tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha keripik pisang di Gang PU Bandar Lampung. Jadi menurut kami lebih baik memilih literatur yang lebih relevan, seperti mungkin analisis kepatuhan dan potensi wajib pajak penjual oleh khas Blitar, atau mungkin analisis potensi pajak penghasilan sektor perdagangan eceran jajanan pasar. Lanjut. Masuk ke analisis value. Nah, jadi analisis value ini kami menemukan bahwa item yang dijadikan literatur oleh penulis telah dapat dipastikan telah melalui proses review sebelum dipublikasikan. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa literatur yang dipilih oleh penulis berasal dari buku, KTTA, dan juga peraturan pemerintah dan undang-undang, di mana kami telah mengecek terutama KTTA kan sumbernya dari STAN, jadi sudah bisa dipastikan bahwa KTTA-nya telah direview oleh dosen pembimbing, baik juga buku dan juga undang-undang. Next.
Kemudian adalah analisis sufisiensi. Apakah literatur yang telah dipilih oleh penulis itu telah memenuhi unsur kecukupan untuk menjawab pertanyaan atas penelitiannya. Jadi penulis ini menurut analisis kami, udah memiliki yang cukup untuk mendukung penulisan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek analisis tinjauan pustaka yang kedua, yaitu bentuk. Menurut kelompok kami, penulis menggunakan bentuk literatur historical review dan systematic review. Dikatakan historical review karena penulis menganalisis data potensi pajak UMKM dari literatur tahun-tahun sebelumnya yang berhubungan dengan tahun saat penelitian dilakukan. Contohnya seperti data UMKM usaha sewa kostum dan sanggar tari, terus UMKM usaha oleh-oleh, dan UMKM pedagang eceran jajanan pasar. Termasuk systematic review karena penulis mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita menganalisis apakah pilihan sumber literatur itu sudah sesuai. Yang pertama itu ada textbook. Contoh dari sumber textbook adalah Teori Kepatuhan Formal dan Material oleh Rahayu, diterbitkan tahun 2010. Nah, analisisnya itu mencakup berbagai topik dan dapat membahas dengan lebih menyeluruh dibandingkan artikel. Namun, pilihan penulis itu kurang mutakhir dibandingkan jurnal karena buku yang digunakan diterbitkan pada tahun 2010. Next. Yang kedua, ada sumber literatur berdasarkan KTTA. KTTA yang diambil oleh penulis itu ada 3. Pertama itu potensi pajak dari penghasilan sewa kostum dan sanggar tari di KPP Pratama Jember. Kedua, analisis kepatuhan dan potensi wajib pajak penjual oleh-oleh khas Blitar. Ketiga, analisis potensi pajak penghasilan sektor perdagangan eceran jajanan pasar Kabupaten Sleman. Nah, dari KTTA ini merupakan sumber informasi terkini yang penting dan telah melalui proses review, yang berarti bahwa KTTA tersebut telah diperiksa dengan cermat oleh dosen pembimbing dan dosen penilai di bidang yang sama. Next. Yang terakhir itu ada sumber literatur dari internet. Yang pertama ada dari uunh5.blogspot.com dan juga haslampungge.blogspot.com. Nah, internet itu merupakan sumber informasi yang mudah diakses, tidak diatur dan tidak dipantau. Namun dalam memilih informasinya harus hati-hati dan memperhatikan validitas dari informasinya. Penulis memilih sumber informasi dari blog sehingga tingkat validitas informasi kurang akurat. Dan ketika kami cek kedua blog tersebut, kami tidak menemukan hasil dari kedua link tersebut. Next. Hasna di unmute. Terus yang keempat, aspek analisis tinjauan pustaka selanjutnya adalah plagiarisme, yaitu mempresentasikan karya. Agak keras sedikit nih Hasna, tidak kedengeran suaranya. Aspek analisis tinjauan pustaka, kedengeran? Kecil, Has. Kalau kayak gini kedengeran? Iya, ya. Kurang keras, Has. Aspek analisis tinjauan pustaka yang keempat adalah plagiarisme, yaitu mempresentasikan karya atau gagasan orang lain seolah-olah itu milik kita sendiri, dengan atau tanpa persetujuan mereka, dan gagal untuk menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai, baik disengaja maupun tidak.
Jenis plagiarisme ini macam-macam, bisa berupa mengutip karya orang lain, atau memotong dan menempel teks, diagram, atau materi lain dari internet tanpa menulis sumber referensi, bisa berupa parafrase karya orang lain dengan mengubah beberapa kata, terus bisa juga berkolaborasi tanpa merujuk sumber, merujuk sumber orang yang diajak kolaborasi, dan lain-lain. Terus kalau menurut kelompok kami, jika dilihat dari karya tulis ini, itu ada beberapa pengertian yang ditulis tanpa mencantumkan sumber, seperti pengertian text gap, self-assessment, dan official assessment. Penulis memparafrasekan penulisan pengertian yang kami temui di beberapa website. Namun, dia tidak mencantumkan sumber diperolehnya informasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bu Farida dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai nih berarti ya? Masih ada lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, baik. Tadi mengulas sedikit ya yang disampaikan oleh Hasna gitu ya. Betul ya, terkait dengan pokoknya apapun gitu ya. Apapun yang teman-teman tulis gitu ya. Pokoknya yang bukan merupakan opini dari teman-teman itu pastikan sumbernya gitu ya. Misalkan tadi bicara masalah official assessment dan self assessment gitu, itu kan bukan dari teman-teman pasti kan. Jadi temukan official assessment misalkan membahas masalah di dalam perpajakan gitu ya, sistem perpajakan terdiri dari misalkan dua sistem gitu ya, satu official assessment, dua self assessment, meskipun ada withholding ya, tapi ada dua gitu di dunia ini ada dua sistem perpajakan, official assessment dan self assessment system. Nah, itu nggak mungkin kalau misalkan itu dari ide ataupun opini teman-teman sendiri gitu ya. Pasti itu harus ada sumbernya. Siapa yang menyatakan hal tersebut gitu ya. Hal itu ada di mana gitu. Itu harus ditemukan. Sumbernya siapa? Itu untuk menghindari plagiarisme. Selain nanti juga akan ada namanya parafrase dan lain sebagainya tadi ya. Nanti akan saya bahas setelah mungkin kita bahas kelompok ketiga. Terus yang ini ya, terkait dengan PP23. Ini banyak sekali ya. Ini kan KTTA ini kan ini ya membahas masalah PP23 di industri keripik pisang gitu kan. Di Bandar Lampung. Ini banyak sekali yang sudah membahas, mengupas gitu ya, mengulas masalah PP23 ini. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau mengambil hal yang sama terkait dengan PP23, misalkan Bu, nggak apa-apa kan ya Bu ya kalau misalkan saya mengambil PP23 tapi dengan novelty-nya ataupun kebaruannya itu adalah lokusnya ataupun tempat yang baru gitu. Boleh gitu ya. Cuman teman-teman harus lihat dari analisa-analisa yang sudah dilakukan gitu di KTTA terdahulu, itu apa kekurangannya, itu harus teman-teman temukan gitu. Apa yang belum dibahas terkait dengan PP23 ini gitu ya, itu harus teman-teman temukan. Karena kalau hanya memang benar ya, kita karena bukan seorang peneliti sejati gitu ya, kita kan masih lebih ke arah ATM, amati tiru modifikasi gitu ya. Jadi jangan hanya berbeda tempat aja, tapi usahakan ada sesuatu hal yang baru gitu ya terhadap KTTA teman-teman gitu. Jadi misalkan ditambahi, kalau yang dulu tidak membahas masalah misalkan kerumitan ataupun apa sih yang diharapkan oleh ini wajib pajak industri pisang gitu terhadap PP23 gitu ya. Nah itu ditemukan dengan hal yang baru, ataupun bisa membahas masalah sebelum adanya PP23 gitu dengan setelah adanya PP23 gitu ya, itu bagaimana gitu di industri pisang tersebut gitu, bisa ditambahkan sehingga akan ada sesuatu hal yang baru terkait dengan KTTA teman-teman nantinya gitu ya. Jadi memang kebaruan ataupun novelty ini penting gitu ya. Jadi tidak hanya melulu terkait dengan lokusnya gitu, terkait dengan objek ataupun lokasinya, tapi ada hal ataupun material yang baru gitu yang bisa diulas. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan memang teman-teman mau tetap memakai hal tersebut dengan
dengan apa namanya lokus yang berbeda gitu ya, ataupun mungkin dengan industri yang berbeda, karena kan banyak sekali ya yang menggunakan PP23 gitu ya, tidak hanya misalkan tadi industri keripik pisang gitu, tapi UMKM itu kan banyak sekali jenisnya gitu ya, misalkan industri batik ataupun industri apa ya ukiran, sekarang lagi marak-maraknya bisnis online gitu ya, yang banyak banget lah yang pakai P23 gitu. Nggak masalah kita mengolah satu persatu gitu ya jenis-jenis itu. Cuman memang harus ada sesuatu hal yang baru yang kira-kira belum pernah diulas oleh peneliti terdahulu. Sehingga memang yang paling penting dalam pembuatan ataupun penulisan KTTA itu adalah membaca penelitian terdahulu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu ya, di KTTA teman-teman yang sebelumnya itu ada ini ya porsi terkait dengan penelitian terdahulu dijabarkan gitu ya di pembahasan kalau nggak salah itu ada minimal ada 3 gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman bisa banyak banget gitu ya yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Bu, bagaimana kalau misalkan teman-teman ini membahas sesuatu hal yang baru gitu ya, yang memang belum ada apa ya rujukannya gitu ya, belum ada rujukannya. Misalkan saat ini kalau tentang terkait dengan pandemi itu sudah banyak sih ya. Insentif saat ini sedang ada insentif pajak ya untuk UMKM. Nah, misalkan itu di KTTA belum pernah ada kan di KTTA terdahulu. Cari di KTTA yang lain, di penelitian yang lain, misalkan di jurnal ataupun di penelitian artikel ataupun apa namanya makalah yang lain pasti sudah ada gitu ya terkait dengan hal tersebut. Atau kalau misalkan memang teman-teman membahas masalah hal yang spesifik gitu ya terkait tidak banyak yang mengambil hal tersebut gitu, misalkan peran ini adanya ini di KPP itu kan ada tuh yang namanya mini ATM ya, jadi mesin edisi gitu ya yang digesek gitu ya di dalam di apa namanya di KPP gitu, biasanya ada di pelayanan seperti itu gitu ya. Misalnya teman-teman membahas masalah itu gitu ya, peran mini ATM gitu terhadap penerimaan pajak. Apakah ada perannya nggak sih gitu ya dengan adanya mini ATM di kantor pajak itu gitu ya terhadap penerimaan gitu ataupun terhadap kepatuhan misalkan seperti itu, ada nggak gitu ya. Nah, hal tersebut ternyata belum pernah tuh gitu ya sama sekali diulas ataupun dibahas oleh penelitian terdahulu gitu ya. Maka teman-teman bisa untuk mencari hal apa sih yang cocok gitu ya, yang sesuai gitu ya, substitusi dari mini ATM ini yang cocok gitu ya untuk kita ulas gitu. Misalkan peran ini kalau misalkan di apa sih namanya di KPP itu ada namanya pos pelayanan, plan pos pelayanan bisa terkait dengan hal tersebut, atau mungkin pojok pajak gitu ya, dengan adanya pojok pajak gitu cocok meningkatkan enggak gitu, ataupun cabang-cabang dari pembayaran yang lain gitu ya, dengan adanya pembayaran misalkan saat ini di ATM gitu kayak gitu, temukan pendekatan lain yang mirip gitu ya dengan proses bisnis yang lagi teman-teman teliti gitu untuk penelitian terdahulunya. Oke, baik, mungkin itu sekilas saja karena memang waktunya sudah singkat. Nanti kita akan diskusi lagi setelah ini. Kita ke kelompok 6 ya. Kelompok 6, siapa yang akan mau share? Saya, Bu. Oke, Alfi ya. Oke, silakan Alfi. Baik, Bu. Sudah kelihatan, teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Semoga tetap semangat ya mengikuti perkuliahannya. Nah, jadi di sini kami akan mengupas
satu persatu mengenai latar belakang dan tinjauan pustaka karya tulis akhir yang disusun oleh Rafiq Naufal yang merupakan lulusan tahun 2020. Nah, judul dari karya tulisnya itu adalah tinjauan aspek pajak penghasilan atas UMKM Bisnis KP di wilayah KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Nah, sebelum itu mohon maaf Bu, sini perlu perkenalan diri Bu. Oke, silakan. Silakan Bu. Oke, untuk kelompok 6 beranggotakan dari yang pertama Alfi Rasetia Asmanti absen 2, kemudian saya sendiri Vicky Ilhami absen 9, kemudian Listan Triningsi absen 13, kemudian Muhammad Ramadan Kurniawan absen 17, terakhir Sakina Asa Al-Anafi absen 25. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai penulisan TTA-nya. Jadi saya akan mengulas meringkas sedikit dulu ya latar belakangnya. Jadi paragraf pertama penulis menjelaskan pengertian dari UMKM. Pengertian UMKM-nya dia mengambil dari UU nomor 20 tahun 2008. Kemudian pada paragraf kedua penulis menjelaskan presentasi kontribusi UMKM terhadap perekonomian berdasarkan data yang diperoleh dari Asian Development Bank yang dipublikasikan tahun 2015. Kemudian pada paragraf ketiga, penulis sudah menjelaskan perkembangan UMKM kuliner di Indonesia yang dibuktikan dengan data sepanjang tahun 2012 hingga 2014 yang diperoleh dari Bapak Febrian yang dipublikasikan pada tahun 2017. Kemudian pada paragraf keempat, menjelaskan definisi KP atau kedai kopi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian paragraf 5 menjelaskan data mengenai pertumbuhan industri makanan dan minuman dan konsumsi produk kopi di Indonesia yang datanya bersumber dari Kementerian Perindustrian yang dikutip oleh penulis dari referensinya Suryawati tahun 2019 dan Naibaho tahun 2019 juga. Kemudian pada paragraf keempat penulis menjelaskan opini mengenai faktor-faktor yang memicu menjamurnya bisnis KP yang dikutip oleh penulis dari penulis Haris tahun 2019. Kemudian paragraf 17 penulis menjelaskan pelakuan pajak atas UMKM yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian paragraf ke-8 menjelaskan keadaan bisnis KP di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo berdasarkan pengamatan penulis. Kemudian paragraf yang ke-9 menjelaskan alasan mengapa penulis mengungkit dan alasan penulis mengungkit atau meninjau aspek pajak penghasilan atas bisnis KP. Kemudian pada paragraf ke-10 dan 11 penulis mempertanyakan bagaimana bisnis KP memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian yang terakhir paragraf ke-12 penulis sudah mempertanyakan bagaimana peran dan tugas KPP dalam mensosialisasikan kewajiban pajak UMKM terhadap bisnis KP. Nah, kemudian mengenai ulasan latar belakang lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rama. Silakan dengan Mbak. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penulis mendapatkan ide penelitian. Dari latar belakang yang ada didapatkan bahwa penulis menggunakan rational thinking sekaligus creative thinking secara bersamaan. Di mana kita ketahui bahwa penggunaan dua pendekatan ini secara bersamaan atau mengkombinasikan itu lebih baik daripada menggunakan salah satu saja. Pembuktiannya bisa dilihat untuk yang pertama terkait dengan penggunaan rational thinking itu ada banyak cara. Namun dalam latar belakang penulis ini yang paling dominan adalah adanya pencarian literatur yang telah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya sitasi pada latar belakang seperti kontribusi UMKM terhadap PDB di mana mensitasi dari Asian Development Bank pada 2015 serta adanya pertumbuhan industri kuliner beberapa tahun ke belakang dengan mensitasi dari Wilantara dan Indrawan pada 2016 serta salah satunya yakni
adanya potensi penerimaan pajak dan industri kuliner. Dan tidak lupa dengan mensitasi dari beberapa dasar hukum seperti dari PP 46 sekaligus PP 23. Sementara untuk pendekatan yang kedua, yakni mengenai creative thinking, juga ada banyak yang bisa dilakukan, namun penulis di sini menggunakannya dengan mengaitkan hasil yang telah diperoleh dari pencarian literatur yang telah didapatkan dari rational thinking terhadap praktek di lapangan secara langsung. Hal itu dapat tercermin dari pemahaman medan penulis mengenai pangsa pasar industri kuliner yang menjadi aspek penelitiannya, di mana pangsa pasar industri kuliner di tempat dia menjadikan objek penelitian itu adalah para mahasiswa dari Universitas Indonesia serta siswa-siswa SMA yang berada di dekat KPP di mana dia mencari data. Dari dua pendekatan yang telah diaplikasikan dalam KTTA penulis, maka didapatkan beberapa masalah penelitian yang menghasilkan beberapa pertanyaan liar dari dalam pikiran penulis. Beberapa pertanyaan liar tersebut dikaitkan dengan beberapa pihak. Yang pertama yakni terkait dengan UMKM kafe itu sendiri, yang kedua UMKM sebagai wajib pajak, dan yang ketiga terkait dengan DJP. Untuk saya ambil beberapa saja. Untuk terkait pertanyaan liar terkait dengan UMKM kafe sebagai industri, itu bagaimana bentuk praktik bisnis kafe secara umum, bagaimana struktur biaya dan model bisnis kafe, dan yang terakhir apa saja sumber penghasilan kafe. Sementara apabila jika melihat UMKM sebagai wajib pajak, timbul pertanyaan liar, apakah wajib pajak UMKM hanya berkewajiban membayar PPh berupa tarif peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, serta apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan lainnya bagi bisnis kafe. Dan yang terakhir terkait dengan pertanyaan liar terkait dengan DJP, itu bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak kafe sejauh ini di lapangan, dan apakah para wajib pajak UMKM sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup untuk dapat dilaksanakan dengan baik, apakah wajib pajak UMKM telah memenuhi semua kewajiban perpajakan yang seharusnya, dan yang terakhir, apakah DJP melalui kantor pelayanan pajak sebagai unit vertikalnya sudah melaksanakan sosialisasi akan aspek perpajakan wajib pajak UMKM. Dari beberapa pertanyaan liar tersebut dapat dikerucutkan untuk bisa menjadi sebuah kerangka bagi penulis untuk merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Sehingga didapatkan beberapa pertanyaan penelitian 4 di sini yang ditulis oleh penulis. Yang pertama yakni apa saja jenis penghasilan yang diperoleh UMKM bisnis kafe, apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM bisnis kafe, apa saja aspek pajak penghasilan UMKM bisnis kafe, dan yang terakhir, bagaimana pemahaman dari Satuan Perpajakan dari WP UMKM Bisnis Cafe di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Bisa dilihat bahwa 4 pertanyaan penelitian ini sudah merangkum dari banyaknya pertanyaan liar yang timbul dan sudah dituliskan di bagian atas. Berikutnya akan dijelaskan teman saya mengenai tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk dan sumber penelitiannya. Nah, dalam KTTA ini penulis sudah menulis metode dalam pengumpulan datanya, yaitu dengan melakukan pengumpulan dari berbagai sumber literatur seperti dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, undang-undang tentang UMKM, buku referensi, jurnal, artikel daring, dan sumber-sumber lainnya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai bentuk dari tinjauan literatur KTTA ini. Dalam KTTA ini mengarah kepada bentuk integrative review. Mengapa? Karena penelitian ini non-eksperimental dan penulis menyajikan sebuah studi kasus terkait suatu topik tertentu. Yang mana integrative review adalah salah satu jenis review yang umum di mana penulis menyajikan dan meringkaskan keadaan semasa pengetahuan tentang satu topik tertentu dan memberi kilasan tentang dukungan dan kritikan terhadap topik tersebut. Selanjutnya tentang sumber data yang digunakan oleh penulis. Jadi macam-macam sumber data itu ada textbook, jurnal, tesis, dan lain-lain. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi tentang metode penulis dalam pengumpulan data, dan bisa dilihat dalam daftar pustakanya, itu dapat disimpulkan bahwa penulis itu mengambil sumber dari textbook, dari internet, dari KTTA atau penelitian terdahulu, artikel daring, serta dokumen publik dan peraturan perundang-undangan. Dan juga setelah saya cek, keberadaan tentang sumber yang dari internet itu juga linknya masih ada dan masih ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumber data yang digunakan oleh penulis itu sudah cukup. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen relevansi, nilai, dan kecukupan dari KTTA yang dibuat oleh Rafiq Nova. Berdasarkan komponen relevansinya, berdasarkan pertanyaan penelitian pertama, yaitu tadi apa saja jenis-jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap UMKM bisnis cafe itu, penulis hanya mencantumkan benar-benar hanya jenis-jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap objek KTTA-nya. Lebih spesifiknya lagi, penulis juga menulis disclaimer bahwa ia hanya menjelaskan pajak penghasilan 22 atas impor, pajak penghasilan 23 atas objek penghasilan yang dikenakan tarif 2%, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Di samping itu, poin 6, 7, 8, dan 9 yaitu pengertian subjek dan objek pajak, hak dan kewajiban pajak UMKM secara umum, pajak penghasilan final UMKM, dan kriteria UMKM, juga berhubungan erat dengan tujuan penelitian ketiga dan keempat, yaitu apa saja aspek pajak penghasilan dan bagaimana pemahaman dan kepatuhan perpajakan dari WP UMKM bisnis cafe di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Kemudian dari komponen value-nya, sesuai yang sudah dijelaskan pada pertemuan 4, tinjauan pustakanya berbentuk corong, ya berarti teori-teori dimulai dari tingkat umum, baru masuk ke tingkat yang lebih spesifik. Pada poin 1, penulis menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 21, dan terus sampai teori yang spesifik, yaitu kriteria UMKM. Penulis menstrukturkan tinjauan pustaka sedemikian rupa untuk menarik perhatian pembaca untuk mengetahui hal-hal yang umum terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan memasuki fokus utama dari penelitian. Hal ini dapat menjadi panduan yang baik untuk pembaca yang belum memiliki pengetahuan dasar. Selain itu, penulis mengutip beberapa kalimat penjelasan dari sub-bab penelitian terdahulu dari 3 karya tulis tugas akhir yang berhubungan dengan judul penelitian juga. Kutipan-kutipan ditulis dan diurutkan seakan-akan ketiga peneliti terdahulu tengah mendiskusikan tema seperti mereka sedang berdiskusi dalam satu meja. Kemudian dari komponen sufisiensinya, penulis hanya mencantumkan teori-teori yang sangat relevan dengan tujuan penelitian. Tidak ada informasi yang berlebihan dan yang dirasa itu nggak perlu. Namun ada satu kekurangan, yaitu terkait dengan tujuan penelitian kedua, yaitu jenis biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Business Cafe. Penulis tidak menambahkan teori pengertian dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Business Cafe. Beberapa pembaca yang tidak akrab dengan istilah perpajakan atau orang awam mungkin merasa kebingungan ketika membaca bagian-bagian KTTA yang berkaitan dengan biaya-biaya. Selanjutnya, tentang plagiarisme akan dijelaskan oleh Listantri Ningsih. Di bagian plagiarisme ini yang saya ulas adalah sistematika penulisan sitasi dan daftar pustakanya. Sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Lalu apakah semua sumbernya telah dicantumkan? Yang pertama, tentang penulisan sitasinya, untuk referensi yang bersumber dari buku, artikel, dan website, penulis menggunakan teknik kutipan tidak langsung. Sistematika penulisannya yaitu tidak memerlukan tanda kutip, akan tetapi sumber, termasuk nomor halamannya tetap harus dicantumkan. Dalam KTTA ini, penulisan sitasi dengan menggunakan teknik kutipan tidak langsungnya sudah benar. Contohnya dapat terlihat ke bawah, Ra, tolong ke bawah. Nah. Sedangkan untuk referensi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, penulis menggunakan teknik kutipan langsung. Penggunaan teknik ini sudah benar. Karena apa? Karena kata-kata yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tidak bisa diparafrasekan, sehingga harus ditulis sama persis dengan sumbernya. Sistematika penulisannya yaitu sumber kutipan ditulis langsung pada teks dengan dimasukkan dalam kalimat, dan dilengkapi dengan tanda kurung untuk rinciannya. Nama belakang penulis dan tahun penerbit harus dicantumkan dalam naskah, bukan hanya pada catatan kaki. Dalam KTTA ini, penulisan sitasi dengan menggunakan teknik kutipan langsungnya sudah benar. Lalu, ke bawah lagi, Ra, tolong. Penulis sudah mencantumkan semua sumber ke dalam daftar pustakanya. Di KTTA ini, daftar pustakanya, sistematika penulisan daftar pustakanya dibagi menjadi 2, yang bersumber dari buku dan atau sumber lain, dan yang bersumber dari dokumen publik atau peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan format APA atau American
Psychological Associations untuk dalam penulisan daftar pustakanya. Secara keseluruhan, penulisan daftar pustaka dalam KTTA ini sudah benar, tapi ditemukan beberapa kesalahan. Yang pertama, kesalahan ditemukan karena penulisan daftar pustaka kurang lengkap, tidak mencantumkan kota terbit dan penerbit, serta judulnya tidak ditulis miring. Seharusnya peran efisiensi biaya pemakaian bahan baku dan gaji dalam meningkatkan label kafe ditulis miring. Lalu yang kedua, sebenarnya saya ada ragu Bu, karena jika mengikuti aturan konsistensi apa, penulisannya ini sudah benar, disingkat. Tapi saya melihat di file pedoman KTTA tahun 2020, di sana disebutkan bahwa dalam penulisan daftar pustaka, nama pengarang ditulis lengkap mungkin, hindari penyingkatan. Jadi saya ragu Bu, sebenarnya ini sudah benar atau belum ya Bu? Oke, nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, lanjutkan aja Bu. Lalu untuk yang ketiga ini, kesalahannya terdapat di dalam penulisan daftar pustaka yang bersumber dari website atau blog, judulnya adalah judul website atau blognya. Sedangkan penulis menuliskan judulnya adalah kontan.co.id. Padahal judul websitenya itu yang benar adalah Tofin Indonesia membagi 7 kedai kopi dan 4 gelombang industri kopi Indonesia. Lalu untuk kesalahan yang keempat, itu penulis tidak mencantumkan tanggal mengakses website tersebut. Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka yang bersumber dari dokumen publik atau peraturan perundang-undangan, dalam KTTA ini penulis sudah menuliskannya dengan benar. Sekian. Udah selesai? Ya Bu. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi teman dalam penyusunan KTTA nantinya. Seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus kepada kelompok 6. Tadi lupa ya, kelompok 4 belum dikasih aplaus. Terima kasih banyak ya. Ini lengkap sekali nih, kelompok 6 nih. Menghubungkannya dengan teori yang sudah kita bahas di kelas ya. Jadi dari teori-teori dari sekarang gitu ya, dan Saunders gitu ya, terkait dengan penganalisaan dari bedah KTTA ini. Oke, tadi ditanyakan ya bahwa gimana sih sebenarnya terkait dengan penulisan kutipan gitu ya, terkait dengan referensi ini, apakah boleh disingkat enggak gitu ya, untuk nama pengarang ataupun penulisnya itu bisa disingkat apa enggak. Nah, ini tergantung ya, jadi ada berbagai macam style gitu ya, ada stylenya Chicago, ada stylenya apa itu yang biasa dipakai itu apa Chicago, sama satu lagi adalah Harvard style. Nah, kita akan coba sebentar, saya share ini dulu. Untuk KTTA sebenarnya sudah disusun peraturan direktur yang terbaru dia terkait dengan penulisan KTTA, cuman memang sampai dengan saat ini belum terbit. Jadi kita masih menggunakan Per 001 sebagai pedoman untuk penyusunan KTTA. Meskipun di dalam di tiga pajak sendiri ada tahun lalu kalau tidak salah itu ada S4 terkait dengan pedoman untuk penyusunan KTTA, sehingga ada babnya yang memang tidak sesuai gitu ya dengan Per 001. Cuman terkait dengan penulisan masih mengacu dengan Per 001. Sebentar saya share dulu. Tapi teman-teman juga sudah pada punya ya Per 001. Saya yakin teman-teman sudah pada punya sini. Nah di sini dijelaskan gitu ya secara detail berapa jumlah halaman minimal gitu ya terkait dengan KTTA. Misalkan di sini kayak tulis akhirnya KTTA ini untuk untuk D3 itu minimal adalah 20 halaman jumlah minimalnya. Oke. Terus terkait dengan ini penulisan, kita kasih dulu kutipan dulu ya. Sebentar.
kutipan. Di sini sudah dijelaskan sih bagaimana struktur daripada KTTA tersebut. Cuman memang untuk D3 pajak ada struktur tersendiri ya. Tapi kurang tahu kalau misalkan tahun ini apakah nanti ada sesuatu hal yang baru atau kita akan tetap mengacu pada S4 seperti tahun lalu gitu. Semoga aja memang pengganti Per 001 ini sudah terbit sebelum teman-teman ini menyelesaikan KTTA ya, sehingga akan lebih jelas gitu ya terkait dengan hal ini. Nah, tadi sudah dijelaskan memang disinggung oleh kelompok 6 terkait dengan kutipan ya. Jadi jenis kutipan ada 2 terkait dengan kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Di kutipan langsung gitu ya, kalau misalkan kurang dari 4 baris ini dia bisa langsung masuk ke dalam paragraf. Terus terkait dengan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, dia bisa ini di bagian tersendiri gitu ya, dia masuk ke dalam gitu ya. Biasanya adalah 5 ketukan, jadi tersendiri tidak masuk ke dalam kalimat, menjorok ke dalam setelah 5 ketukan. Dan jika di awal kutipan tersebut adalah awal suatu alinea, maka baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11. Jadi contohnya adalah ini, keempat ini. Tuh. Atau juga bisa berupa elips gitu ya, kutipan yang ini adalah kutipan langsung ya. Mohon maaf. Ini adalah kutipan langsung. Tadi saya bahas masa kutipan langsung, mohon maaf. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris masuk ke dalam kalimat. Kutipan langsung yang yang lebih dari 4 baris itu tersendiri gitu ya, tidak terpisah daripada kalimat. Jadi membentuk kalimat tersendiri 5 ketukan ke dalam, atau bisa berbentuk elips, yaitu bagian-bagian yang memang perlu gitu ya. Bagian-bagian yang perlu itu yang disebutkan, sehingga ada tanda kutip, terus titik-titik, 3 titik sebelum dan 3 titik setelah. Kalau misalkan memang masih ada lanjutannya di setelahnya gitu ya. Jika ada sebelumnya maka dituliskan titik-titik. Tapi kalau misalkan tidak ada sebelumnya, merupakan kalimat baru gitu ya, tidak perlu titik-titik 3 gitu. Kayak gitu. Nah, ini juga penting ya. Kalau misalkan memang diketahui halaman, ini harus konsisten, harus pakai halaman semua. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan halaman semua. Lalu, nah, pustaka ya. Apakah diperbolehkan gitu ya untuk menyingkat? Boleh, nggak masalah sih sebenarnya. Jadi ini contoh misalkan ya, penulisan entry daftar pustaka kayak gini. Bahasa lama Anis S. Jadi memang namanya seperti itu, atau misalkan ini Arens Alvin A titik Randall J titik Elder. Jadi sesuai dengan yang ada di dalam buku ataupun karya ilmiahnya. Jadi dia menyebutkannya seperti apa. Kalau misalkan namanya di situ disingkat, ya disingkat gitu. Tapi jangan menyingkatnya sendiri gitu ya. Misalkan ini kan Mark S. Bisley gitu ya. Terus teman-teman singkat dari Mark S. B. gitu ya. Malah kalau seperti ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ya udah, kalau misalkan emang di sumbernya tersebut disingkat, ya nggak apa disingkat. Jadi tidak perlu untuk dijabarkan gitu terkait dengan nama. Ini terkait dengan penulisannya. Nanti kita setelah UTS akan ada kuliah umum terkait dengan cara penulisan karya tulis menggunakan Word. Jadi nanti akan diajari gimana caranya lebih cepat ya kita menulis daftar pustaka, ataupun kita misalkan menggunakan apa ya namanya itu ya. Kok saya jadi lupa ya. Kalau misalkan bab 1, bab 2, bab 3 gitu loh, langsung sudah ada formatnya, kita tinggal ngeklik, oh nanti sudah masuk ke bab 3 gitu. Jadi tidak perlu menuliskan secara manual gitu. So, saya jadi lupa ya namanya apa. Oke, nanti itu akan kita bahas di kuliah umum. Nanti kita akan mendatangkan dosen tamu gitu ya untuk kuliah umum. Nanti akan dikupas tuntas cara cepat gitu ya menulis karya tulis menggunakan Word, termasuk bagaimana caranya untuk membuat daftar pustaka. Sebenarnya di dalam Word gitu ya itu sudah ada ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, itu sudah ada juga sitasi, bagaimana kita caranya mensitasi menggunakan
style apakah apa gitu ya, apakah Harvard atau Chicago ataukah banyak sekali style di sana. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan EndNote gitu ya. Nanti mungkin di dalam kuliah umum nanti juga akan dijelaskan bagaimana EndNote tersebut gitu ya. Oke, nah terakhir gitu ya. Tadi kan kutipan ya, saya belum ini ya, belum jelaskan yang terakhir gitu ya. Ini kutipan dari sumber kedua. Diperbolehkan juga misalkan teman-teman tidak membaca sumber pertama gitu ya. Misalkan teman-teman membaca KTTA gitu ya, menyebutkan buku A gitu ya. Maka teman-teman juga harus menyebutkan KTTA-nya itu apa gitu ya. Jadi dalam KTTA tersebut gitu ya, di KTTA tersebut mengutip pernyataan dari siapa gitu ya. Atau dalam bisa diteruskan gitu. Misalkan teman-teman akan merujuk gitu ya pada bukunya Sekarang gitu ya. Tapi tadi dalam KTTA-nya Rafif gitu ya. Maka dituliskan Sekarang dalam Rafif gitu ya. Menyatakan bahwa gitu. Misalkan gitu. Ada kayak gitu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah ini, kutipan dengan saduran ataupun parafrase. Jadi ini penting ya. Jadi meskipun teman-teman ini ya, mengumumkakan pendapat, tapi kalau misalkan pendapat itu sudah pernah dilakukan, dikemukakan oleh orang lain, teman-teman harus menyebutkan sumbernya gitu ya. Nah, parafrase ini digunakan kutipan tidak langsung. Ini digunakan, kenapa sih kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung ini digunakan dalam rangka untuk menghindari plagiarisme ketika gitu ya ada batas minimum similarity ya, bukan plagiarisme sebenarnya, similarity yang diperbolehkan. Nah ini ya masuk ke dalam ranahnya Turnitin gitu ya. Nah Turnitin itu sebenarnya bukan aplikasi untuk mengecek plagiarisme, tapi untuk mengecek similarity. Apakah ada kesamaan nggak sih gitu ya pada tulis teman-teman dengan sumber yang lain yang ada di internet seperti itu. Nah biasanya gitu, kalau untuk Dedika tidak ada batasnya, tapi kemarin kalau nggak salah 50% kalau nggak salah ya, disarankan 50% untuk similarity-nya itu minimal 50%. Tapi untuk D4 ke atas itu biasanya ada gitu ya, untuk batas minimum similarity-nya berapa gitu ada untuk dicek di Turnitin. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut, maka digunakanlah parafrase gitu ya. Atau membahasakan ulang apa yang ada gitu yang disampaikan oleh peneliti ataupun penulis gitu ya dari KTTA terdahulu atau penelitian terdahulu menjadi bahasa kita. Tapi tetap meskipun dengan bahasa kita tetap harus dicantumkan sumbernya siapa, seperti itu. Hal ini juga digunakan dalam rangka tadi, misalkan untuk membahasakan seolah-olah, tadi kan dibahas ya, seolah-olah dapat peneliti-peneliti tersebut itu berdiskusi dalam satu meja, seperti itu. Sehingga akan ngalir tuh, kalimat-kalimatnya gitu ya, sehingga tidak akan terpotong-potong dengan menggunakan ini, terpotong ketika kita menggunakan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kan pasti kan tidak akan mengalir ya, kalau kutipan tidak langsung, kita menggunakan parafrase bahasa kita sendiri pasti akan ngalir gitu sesuai dengan apa yang kita inginkan meskipun tetap mencantumkan sumbernya. Mohon maaf, sebentar. Ini laptop saya mati. Halo, masih kedengaran nggak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kayaknya ini udah mati nih laptopnya. Halo, Bu. Gambar Ibu freeze. Tapi kok masih bisa nyala ya Zoom-nya? Kalau laptopnya udah mati. Stuck aja itu.
Ini udah Zoom-nya berarti? Ya, berarti out aja nggak apa-apa. Yalah. Lagi ditanyain. Jangan out. Menunggu laptop saya nyala, ya udah jangan log out dulu deh. Dega sehat, Dega. Ketawa mulu Dega nih. Alhamdulillah masih. Sina ya aja lu lihat apa dia ngapain? Ini masih ke-record. Oh iya, masih. Lu menikmati hari-hari lu sama adik lu banget ya, Nay? Sampai Agung on cam tuh.